Tegur kami Tuhan, ajar kami, nyatakan segala kesalahan kami, perbaiki setiap kelakuan kami, sempurnakan kami di dalam Tuhan. Semakin lebih lagi Tuhan, kami hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah sendiri, dan ketika kekuatan Allah, pribadi Allah itu disampaikan datang bagi kami, kekuatan Allah itu akan membawa kesembuhan, mujizat, pemulihan, kemerdekaan dalam kehidupan kami. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan kesembuhan dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Allah, yang mencoba untuk mengacaukan, yang mencoba untuk mengalihkan fokus kami usir dia keluar dari tempat ini, dari ruangan hati kami, dalam nama Yesus Tuhan. Segala keangkuhan manusia, segala roh-roh yang mencoba menentang pengenalan firman Tuhan, kami berdoa, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus, dan kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan dalam kendali Tuhan. Biar Engkau pegang kendali Tuhan, ambil alih seluruh pikiran hati kami dari awal sampai akhirnya. Pemberitaan firman Tuhan terjadi hanya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya. Semua sama-sama kita serahkan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Ya, coba lihat kiri kananmu, kasih senyum dulu yang paling manis. Haleluya. Sesuai dengan lagu firman Tuhan, ya, berlomba menuju ke tempat semestinya, tetap tekun sampai akhirnya, tetap setia sampai pada akhirnya. Sebab saya percaya Tuhan memanggil kita untuk menjadi setia. Tuhan tidak panggil kita untuk sekedar sukses di dunia ini. Tuhan tidak panggil kita untuk sekedar menjadi sukses, tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi setia. Sebab apalah artinya sukses tanpa setia kepada Tuhan? Sebabnya kita katakan, engkau boleh memperoleh, engkau boleh memiliki seisi dunia ini, tapi apa artinya semua itu kalau engkau kehilangan akan nyawamu? Nah, karena itu Tuhan memanggil semua kita supaya kita setia untuk mengikuti Tuhan. Tuhan pilih kita dengan tujuan, bukan sekedar memasukkan kita ke surga. Tujuan Tuhan pilih kita bukan sekedar Tuhan bawa kita ke surga. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita menjadi anak-anak yang kudus, anak-anak yang tidak bercacat, atau anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dalam Efesus 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Efesus 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dengan tujuan apa Dia pilih kita? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maka dalam bagian lain Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, siapa yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Makanya kalau kita sudah bertobat, ya, kalau kita bisa untuk bertobat, tinggalkan segala dosa-dosa kita. Tadi malam saya katakan dalam ibadah pemuda, yang layak terima pujian, yang layak terima kemuliaan itu hanya Tuhan. Ya, itu Roh Kudus yang layak untuk terima kemuliaan. Ya, dalam Efesus pada pasalnya yang pertama tadi pembacaan kita, kalau kita lihat ayatnya yang ke-6, Efesus 1 ayatnya yang ke-6 dikatakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi Dia pilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia bukan hanya pilih kalau Dia mau supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Dia bukan hanya lepas kita begitu saja, tapi dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, Dia kasih kuasa untuk menjadi anak-anak Allah
Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab katakan iman tanpa perbuatan itu iman yang mati, iman yang kosong. Iman tanpa ketaatan yang real, yang nyata terhadap kehendak Allah, itu bukan iman. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi 2, dikatakan di sana kamu senantiasa taat. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya seperti waktu aku hadir di antara kamu, tapi sekarang terlebih pula waktu aku tidak ada bersama-sama dengan kamu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa? Coba kita lihat dulu bagian firman Tuhan itu, Filipi pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau kita baca putus di ayat 12, berat. Mengerjakan keselamatan taat kepada firman Tuhan itu berat. Tapi sebenarnya ini ayat tidak sampai di ayat 12 saja, ada selanjutnya. Makanya baca sampai selesai ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi taat kepada Tuhan itu berat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan untuk taat kepada kehendak Tuhan maupun rela untuk dibentuk oleh Tuhan, itu Allah yang kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, Allah yang mengerjakan dalam kamu, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Bukan hanya waktu aku ada di antara kamu, tapi sekarang terlebih pula waktu aku tidak ada di antara kamu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi taatnya kita harus taat kepada Tuhan, bukan taat saat dilihat orang saja, bukan taat saat dilihat pendeta saja. Taatnya kita harus taat sama Tuhan, karena kita ingat mata Tuhan ada di semua tempat, mengawasi orang benar dan orang jahat. Pembimbing rohani, gembalamu, pendetamu terbatas memantau, ya. Istrimu terbatas memantau, orang tuamu terbatas untuk memantau, tapi Tuhan adalah Allah Immanuel. Dia ada di segala tempat. Dia Allah Jehovah Shammah, omnipresent, Allah maha hadir. Orang lihat atau tidak, Tuhan tetap lihat kita, ya. Tapi saudara lihat, ketika Allah minta untuk kita taat, untuk kita tetap setia sampai akhir, mengerjakan keselamatan kita, waktu Dia minta supaya kita jangan khawatir, ya, waktu Dia minta supaya kita tetap taat kepada Tuhan, ya, Dia tidak lepas begitu saja lepas tangan, tapi Dia memfasilitasi kita, melengkapi kita dengan rohnya. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-13 tadi, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu. Dalam Yohanes 1 ayat 12 tadi yang sudah saya bacakan, semua orang yang menerimanya difasilitasi dengan kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah, ya. Kalau kita taat dengan kekuatan sendiri, iya berat, sulit, ya. Taat dengan kekuatan sendiri pasti berat. Tapi masalahnya Allah yang meminta kita untuk taat, karena dengan ketaatan itu, di mana kita ada, kita akan bawa kerajaan Allah, suasana surga, pemerintahan Allah di tempat kerja, dalam rumah tangga, di keluarga, dalam pribadi kita masing-masing. Jadi kalau kita diminta sama Tuhan untuk taat, saya mau tanya, itu sulit atau tidak? Halo Bapak Ibu, kalau Tuhan minta kita taat sampai akhir, itu sulit atau tidak? Ayat selanjutnya tadi sudah kita baca, berkata, Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kerelaan maupun kehendak, ya. Nah, terjemahan lain mengatakan Allah
Jangan pernah ada orang yang sombong rohani seolah-olah dia lebih taat dan lebih rohani daripada orang lain. Ya. Sebab dalam Lukas 17 ayat yang ke-10, Lukas 17 ayat yang ke-10, coba tolong Bapak Nus baca. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, setiap kali kita bisa taat kepada Tuhan, setiap kali kita melayani Tuhan dengan all out, jangan pernah lupakan ini. Katakan, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Sesungguhnya kami hanya hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna, yang Tuhan mau pakai sampah yang kemudian dia daur ulang, ya, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tadi malam saya katakan di ibadah pemuda, kalau Tuhan tidak pakai kita juga tidak masalah. Maka banyak orang tidak mau untuk topang pekerjaan Tuhan. Banyak orang tidak mau melayani Tuhan. Tapi kalau engkau mau untuk melayani Tuhan, itu karena Tuhan yang mengerjakan dalam dirimu kerelaan maupun kehendak menurut kuasanya. Tuhan tidak kekurangan sumber daya. Malaikat tidak terhitung jumlahnya di surga. Jadi kalau Tuhan taruh malaikat barang apa saja di sini, malaikat yang WL, malaikat yang singers, malaikat yang tunggu persembahan, malaikat yang urus parkir di luar. Saudara, kalau malaikat yang atur parkir sudah pernah macam-macam, saudara punya spanduk satu kali macam-macam, dia suruh prit-prit maju-maju, sudah tidak maju, dia ke bawah sayap kiri, saudara punya spanduk terlempar dalam luar. Itu kalau malaikat yang atur parkir. Ya, jadi kalau kita ini manusia berdosa yang sampah ini, yang hina ini, Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani Tuhan, itu cuma kasih karunia kan? Ya, sebab Tuhan bisa pakai yang lebih baik, maka Tuhan bisa pakai malaikat kan? Tapi kalau dia mau pakai manusia hina dan berdosa ini, itu cuma kepercayaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita. Nah karena itu kalaupun kita bisa melayani Tuhan, kalaupun kita bisa tetap setia untuk taat kepada Tuhan, itu semua karena Tuhan. Sebab itu katakanlah, kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Sebab inilah kunci kita semakin diberkati, inilah kunci di mana kita akan merasakan suasana surga dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, di tempat pekerjaan, di mana saja. Amsal 18 yang ke-12. Amsal 18:12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, jadi jangan pernah merasa diri sombong dan lebih baik dari orang lain. Sebab kalaupun kita bisa, itu semua cuma karena Tuhan. Karena itu dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Siapa angkuh, siapa sombong, kehancuran sudah tunggu dia. Siapa rendah hati, kehormatan dari Allah sudah tunggu dia. Jangan sombong. Apa itu sombong? Sombong itu bukan dosa orang sukses. Sombong itu bukan dosa orang kaya. Sombong itu bukan dosa orang pintar, orang tampan, orang cantik. Ya, sombong itu bukan dosa orang kuat. Sombong itu adalah sikap hati. Ya, sikap hati yang apa? Sikap hati yang tidak mau diatur, itu sombong. Ya. Firman Allah omong lain, firman Allah bilang lain, kita bikin lain, itu sombong. Saudara tahu, sombong itu dosa yang paling tua dari semua dosa yang ada dalam dunia ini. Ya, sebab sebelum manusia diciptakan, kesombonganlah yang membuat malaikat yang paling indah di surga itu dicampakkan menjadi iblis setan. Kesombongan itu dosa yang paling tua. Ya, dimulai dari malaikat yang sombong, lalu dicampakkan, dilemparkan oleh Tuhan. Ya, sebelum ada manusia, malaikat sudah jatuh lebih dahulu. Kejatuhan malaikat itu karena kesombongan, ya, merasa diri mau sama dengan Tuhan, angkat diri mau sama dengan Tuhan. Tuhan bilang apa, dia pun kehendak juga ada. Itu kan firman Tuhan. Tapi beta rasa tuh begini tuh yang betul. Beta pikir nih begini yang betul nih. Itulah yang kemudian Tuhan lemparkan dia pribadi itu, campakkan dia dari surga, ya, ke dalam dunia ini, dan kemudian dia menjadi setan. Makanya dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-6 kita lihat di sana,
Ketika Paulus menasihati Timotius untuk memilih penatua-penatua, pengurus-pengurus gereja dalam jemaat, dikatakan di ayat yang kelima, coba. Jikalau seseorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Selanjutnya, Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. ya, kalau mau pilih orang untuk jadi majelis kah, pendeta kah, Paulus bilang kepada Timotius, kalau mau pilih penatua gereja, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Kan banyak sekali orang yang seperti ini yang kita ketemu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan bahwa setiap kita sadari hal ini, bahwa kalau kita bertobat, kalau kita bisa untuk taat kepada kehendak Tuhan, semuanya itu hanya karena Bapa yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu kita melihat bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita akan melihat pribadi seperti Abraham. Abraham itu pergi kemana-mana setelah Tuhan memerintahkan dia keluar dari Ur Kasdim. Kemanapun dia pergi, dia selalu berhenti untuk mempersembahkan, mendirikan mezbah kepada Tuhan. Itu dilanjutkan oleh Ishak. Dimanapun dia berjalan, sampai di situ dia harus berhenti untuk mendirikan mezbah kepada Tuhan. Nah, orang bikin mezbah itu dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru itu artinya ibadah, ya. Dan ibadah pertama dalam Alkitab, ibadah pertama dalam sejarah manusia itu dilakukan oleh siapa? Kain dan Habel. Kain bikin mezbah, Habel bikin mezbah. Kain persembahkan persembahan, Habel juga persembahkan persembahan. Itu ibadah yang pertama dalam kitab Kejadian. Nah, Kain dan Habel, kita bisa dari kisah Kejadian dan Kain dan Habel, kita bisa mengerti bahwa ternyata ada ibadah yang diterima oleh Tuhan, ada ibadah yang ditolak oleh Tuhan. Ya, ibadah Kain ditolak oleh Tuhan, ibadahnya Habel diterima oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar kenapa sampai ibadah Habel diterima, ibadah Kain ditolak oleh Tuhan. Kenapa ya saya ibadah, tapi pulang di rumah bukan suasana surga yang saya rasa, tapi suasana neraka di rumah. Kenapa ya saya ibadah, tapi dimanapun saya berada bukan suasana surga yang saya rasa, tapi suasana neraka. Coba cek ibadah kita diterima ataukah ditolak oleh Tuhan. Kalau kita belajar perjanjian lama, ya, ada orang-orang yang beribadah, Tuhan malah marah. Mereka kelihatan sibuk sekali menjalankan liturgi, ritual ibadah mereka, tapi Tuhan ngomel-ngomel, Tuhan malah marah. Tuhan bilang, aku tidak suka, aku jijik dengan persembahanmu, aku benci, kamu berdoa juga aku tidak dengar. Coba kita lihat Yesaya 1 ayatnya mulai ayatnya yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Ya, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Berkat itu selalu dimulai dari atas, dimulai dari pemimpin. Maka Tuhan bilang kepada Israel yang notabene penyembahnya, mereka yang menyembah kepada Allah Yahweh, Tuhan Allah pencipta langit bumi. Ya, Tuhan mau bilang, padahal kalian itu pelayan Tuhan, kalian itu dipilih oleh Tuhan. Aku Tuhan yang angkat kalian, kasih kepercayaan buat kalian itu kalian melayani saya. Ya. Tapi mereka dikecam, mereka dimarahi oleh Tuhan. Makanya kita harus berdoa dalam masa-masa kita menjelang pemilihan kepala daerah. Kita harus terus berdoa. Gereja harus terus berdoa supaya pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang takut Tuhan, supaya dia jangan bawa neraka di Tanimbar. Ya, seharusnya Tanimbar ini, saya pernah katakan,
bahwa Tanimbar ini dikelilingi oleh salib di mana-mana, gereja di mana-mana, Kristen hampir seluruh penduduk. Ya, mayoritas penduduk Tanimbar, Kepulauan Tanimbar ini mayoritas Kristen. Seharusnya satu daerah di mana gerejanya banyak, seharusnya daerah itu diberkati oleh Tuhan. Ini yang terjadi, justru menjadi daerah termiskin di Indonesia. Padahal gereja banyak, salib di mana-mana. Ya, gereja banyak, salib keliling Tanimbar, mayoritas Kristen, tapi miskin, sampah di mana-mana, kotor di mana-mana. Lihat saja, kalau orang ibadah perayaan di jalan-jalan, habis ibadah jalan semua penuh sampah. Ibadah di lapangan, habis ibadah sampah semua penuh lapangan. Padahal kebersihan adalah bagian dari kita habis ibadah sampah penuh sepanjang jalan raya. Itu ya apa? Ya, kita berdoa supaya pemimpin yang terpilih nanti bukan pemimpin yang pencuri, pemimpin yang hanya sibuk kaya diri, lalu lupa untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat. Amin. Yesaya 1 tadi pembacaan kita, baca Bapak Nus ayat 11-12. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahkan kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Ya, kalau tadi pemimpin-pemimpin, sekarang Tuhan masuk ayat 11-12. Pelayan-pelayan jemaat-jemaat, ini sekarang yang di bait Allah. Bahkan imam-imam melakukan kejahatan sampai zaman Imam Eli punya anak-anak jahat semua, pelayan-pelayan jahat semua, meremehkan kesucian rumah Tuhan. Padahal gereja, bait Allah itu tempat kudus. Kudus itu artinya dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Allah. Makanya kalau kita ada dalam gereja itu bukan, gereja itu rumah Tuhan, dikhususkan bagi Allah, dipisahkan dari dunia. Gereja tidak seperti dengan rumah kita pribadi masing-masing. Gereja itu rumah Allah. Sama dengan perjamuan kudus, itu beda dari perjamuan-perjamuan yang lain. Ya, dari makan-makan yang lain, karena perjamuan kudus itu dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Allah, dikhususkan bagi kemuliaan Allah. Nah, kita ini disebut oleh Alkitab orang-orang kudusnya Allah. Maksudnya bukan kita ini manusia tanpa dosa, tanpa celah, tidak. Tapi kita yang percaya kepada Yesus ini dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Maka orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, kepadanya harus beribadah dengan ibadah yang kudus. Ya, Tuhan bilang kamu beribadah tapi aku cicik sama ibadahmu. Di ayatnya yang ke-13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Saudara bayangkan kalau kita ibadah, Tuhan cicik, Tuhan mau muntah, Tuhan muak lihat ibadah kita. Jangan lagi beribadah sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Orang Kristen pun perayaan, orang Kristen pun ibadah, Tuhan bilang cicik. Ya, ini penyebab kenapa ibadah, tapi pulang di rumah tetap neraka saja di rumah. Mungkin ibadah yang kita lakukan bukan ibadah yang diterima, tapi ibadah yang ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena perayaanmu, ibadahmu penuh dengan kejahatan. Makanya tadi saya katakan dalam ibadah pemuda, ya, iblis dan malaikat itu kalau ada KKR di mana-mana, iblis dan malaikat suka sama-sama baku tanah ada nonton. Dan nonton dari luar, ini luar biasa waktu pujian, dan lompat-lompat dan suka cita, penyembahan dan menangis luar biasa. Lalu iblis senyum, malaikat juga senyum, malaikat senang karena orang memuji Tuhan. Lalu malaikat lihat iblis, kenapa sih tak senyum-senyum, kenapa sih senang? Oh sih senang karena memuji Tuhan. Malaikat lu takut apa? Dia cuma 2 jam saja di gereja dan Tuhan, 22 jam sisa dia beta. Apa yang beta takut? Ya, jadi begini,
Jangan sampai kita melakukan perayaan, jangan sampai gereja melakukan perayaan menghabiskan dana ratusan juta, tapi iblis tertawa dengan kita perayaan. Kenapa? Orang yang datang dengan selingkuh tetap selingkuh, orang yang datang dengan caci maki habis perayaan tetap caci maki. Tidak ada pertobatan. Ini buang-buang uang. Iblis tertawa dengan perayaan begini. Ya. Makanya kenapa dalam setiap perayaan, dalam setiap ibadah, tujuannya adalah pertobatan terjadi, perubahan hidup terjadi. Yang tadinya datang dengan masalah, yang tadinya datang dengan sakit secara rohani, tidak membutuhkan Tuhan, tapi kemudian ketika dia pulang dia harus berubah. Ya, firman Allah waktu datang pertobatan harus terjadi. Ya. Ini penyebab kenapa ibadah-ibadah daripada orang-orang Kristen tidak diterima oleh Tuhan. Ya, kita akan melihat kenapa ibadah ditolak, kenapa persembahan ditolak oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-14 dari pembacaan kita, Yesaya 1 tadi ayat 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi apa? Beban bagi Tuhan. Aku telah payah menanggungnya. Aku benci melihatnya. Makanya tiap kali kita mau pergi beribadah, kita mau pergi persekutuan, pastikan Tuhan suka melihatnya. Tuhan berkenan, Tuhan senang melihatnya. Kenapa? Ada pertobatan yang terjadi. Makanya minggu kemarin saya katakan, kalau kita beribadah, kalau kita beribadah seberapa tahun kita jadi Kristen, setiap dengan firman Tuhan tidak pernah ada niat untuk bertobat dan tinggalkan dosa kita. Berhenti, jangan buang-buang waktu. Sudah tidak ada niat untuk berubah, jangan buang-buang waktu. Ya, sebab begini Bapak Ibu, kekuatan dalam ibadah itu adalah perubahan hidup. Pastikan bahwa kita jangan keraskan hati kita. Jangan sampai perayaan kita, ibadah kita, Tuhan muak, Tuhan jijik melihatnya. Makanya ada orang berdoa berkali-kali, berserah kepada Tuhan berkali-kali, tapi Tuhan tidak dengar. Tuhan bilang, kamu bukan karena tanganku kurang panjang untuk menolong kamu, bukan karena telingaku kurang tajam untuk mendengar setiap doamu, tapi yang menjadi pemisah antara aku dan kamu adalah dosa-dosamu. Makanya di ayat 15 Upenus, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Makanya perlu ada yang namanya pemberesan dosa. Saya sangat setuju ya, kalau dalam setiap ibadah di awal doa, dalam doa persiapan doa pembukaan, selalu kita mohon pengampunan dosa. Itu harus. Kenapa? Karena kita ini manusia lemah yang bisa gagal, bisa jatuh, bisa salah omong, bisa salah pikiran. Maka saya setuju sekali kalau dalam ibadah pertemuan kudus seperti ini, yang doa pembukaan, yang doa persiapan harus minta pengampunan dosa. Ada yang bilang asing usah, karena Yesus Tuhan Yesus sudah mati satu kali, jadi tidak usah pengampunan berulang-ulang. Itu orang kurang belajar Alkitab, ya. Terlalu banyak nonton YouTube, lebih banyak bermain daripada baca Alkitab, makanya tidak tahu. Dalam doa Bapa kami, Yesus katakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu tiap hari, makanan secukupnya. Lalu ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Itu pun tiap hari, setiap waktu, ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Ya, makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selain mesbah bicara tentang ibadah, mesbah juga bicara tentang korban. Ya, setiap mesbah, setiap ibadah pasti ada korban, entah lembu, entah kambing, ya, domba, atau kata kukur, harus ada yang dikorbankan di atas mesbah. Tapi sekarang
Zaman kita sudah tidak lagi melakukan ritual itu karena waktu Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua, dan itu tanda bahwa tidak ada lagi yang memisahkan kita dari Tuhan. Ya, prinsip-prinsip keimaman dalam Yudaisme itu sudah tidak lagi berlaku. Dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-15, coba Bapak Nus tolong baca Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai. Iya, dengan matinya sebagai manusia itu telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dalam konteks kita sekarang, dalam mesbah atau ibadah yang kita lakukan, ya, yang namanya hukum Taurat, saya kemarin sudah pernah katakan, yang bagian aturan-aturan liturgi, semua yang diciptakan oleh ahli-ahli Taurat itu sudah dibatalkan oleh Tuhan. Yang tetap adalah 10 hukum Allah itu tetap, ya, hukum moral itu tetap tidak dibatalkan oleh Tuhan. Nah, dalam konteks kita hari ini, waktu kita beribadah, yang kita lakukan saat ini tetap harus ada korban yang kita bawa. Bagaimana supaya ibadah kita, mesbah kita, korban kita berkenan kepada Allah? Yang pertama, pastinya dalam Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19. Bapak Nus. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya. Ini yang pertama. Saudara mau korban ibadahmu berkenan menyenangkan hati Tuhan? Pasti kita tidak mau waktu kita beribadah Tuhan jijik. Bahkan Tuhan bilang, aku telah payah menanggungnya, aku muak melihatnya. Pasti kita tidak mau perayaan kita, ibadah-ibadah kita dibenci oleh Tuhan. Pasti kita mau supaya ibadah kita itu berkenan di hati Tuhan. Nah, bagaimana supaya ibadah kita ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan itu berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang hancur, jiwa yang remuk. Ya, seperti Daud katakan dalam Mazmur 51 itu, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur ini disampaikan Daud kepada Allah saat Daud jatuh dalam dosa. Daud jatuh dengan Batseba, lalu dia merancangkan kematian suaminya Batseba, Uria. Waktu Tuhan utus Nabi Nathan untuk menegur Daud, maka dalam Mazmur 51 ayatnya yang pertama, Mazmur 51 ayatnya yang pertama, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ayat 2. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, hatinya hancur, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Ini korban yang berkenan kepada Tuhan, hati yang hancur. Orang ini sekalipun dia pernah jatuh dalam dosa yang parah, berzina, pembunuhan berencana, ya, sudah berzina dengan istri orang, selingkuh, rancangkan kematian suaminya, dan semua yang dia lakukan berhasil menyakiti Tuhan, berhasil menghancurkan rumah tangga orang. Tapi kemudian ketika Nabi Nathan datang menegur dia sadar dia hancur hatinya. Ini Kristen sejati. Kristen sejati bukannya orang yang tidak pernah berdosa. Kristen sejati adalah kalau kita berdosa, kita berkabung. Kalau kita berdosa, kita tidak ada yang namanya sukacita, damai di hidup kita. Maka di ayat 10 dikatakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Dia merasa tulang-tulangnya patah,
Dia merasa kegirangan tuh hilang dari dia, sukacita itu hilang dari dia. Itu Daud, hatinya betul-betul hancur, hatinya betul-betul remuk. Dia katakan, tulang-tulangku serasa patah semuanya Tuhan. Aku hancur. Ya, ini korban yang berkenan kepada Tuhan. Tadinya memang sudah hancur remuk betul, dan dia akui itu di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita semua orang berdosa. Saudara tahu, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita rindu hidup kita memuliakan Tuhan, maka waktu kita mempersembahkan korban beribadah kepada Tuhan, mau supaya itu menyenangkan hati Tuhan, maka kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa kita orang berdosa, kesadaran Tuhan, aku sangat membutuhkan Engkau Tuhan, saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Orang Kristen bikin dosa tetap tenang, tetap senang, bikin dosa sembunyi-sembunyi, bikin dosa tapi tidak mau akui, dengan tujuan nanti bikin ulang lagi tanpa sepengetahuan orang lain. Kalau dalam keluarga, engkau terus bikin dosa sembunyi-sembunyi dari istri terus bikin dosa sembunyi-sembunyi dari suami. Dengar ini, yang namanya bangkai tidak bisa disembunyikan, pasti akan tercium, pasti akan ketahuan, dan kita katakan Tuhan sendiri yang akan menunjukkannya. Ya, dan itu akan bawa bencana dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Makanya tidak boleh lakukan dosa-dosa tersembunyi. Makanya saya pernah konseling kepada satu pasangan yang menikah. Lalu saya katakan, menikah, hapus nomor mantan dari HP, hapus akun-akun mantan dari FB-mu, hapus. Jangankan dari HP, dari otakmu pun hapus. Ya, jangan lagi ada sendiri-sendiri di kantor kali kamu bakal jam mulai searching mantan pun akun. Ya, ini iblis kerja. Ya, katong saya buka celah saja, Alkitab bilang iblis itu seperti singa yang mengawal terus keliling. Dia cari celah, terbuka sedikit, ini nih dia cari searching mantan pun akun nih. Ya, iblis masuk, iblis rusak semua. Mulai bangun komunikasi, say hello, itu jahat di mata Tuhan, dan akibatnya malah petaka atas dirimu dan keluargamu. Maka kalau mau nikah, saya selalu sarankan, potong, putus yang lama, stop, hapus semua. Ya, lalu kalau bagaimana ketemu ya, apa kabar saja, ya, apa kabar, puji Tuhan. Tidak usah lanjut lebih dalam, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah aku mendengar kegirangan, sukacitaku dibangkitkan lagi, iman kekuatanku. Ini beda dengan orang Kristen yang bikin dosa tapi tidak rasa apa-apa, tidak rasa salah apa-apa, bikin dosa tetap bangga. Itu musuh seterus salib Kristus. Filipi 3 ayat 18-19. Filipi 3 ayat 18-19. Bapak Mas kalau baca. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Filipi 3 ayat 18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Sambil menangis, Paulus mau katakan, banyak orang yang hidup seterus salib Kristus, sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kesudahan mereka ialah neraka. Tuhan mereka ialah perut. Pokoknya kalau perut sukanya, ya segala hawa nafsu terpuaskan. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Garis bawahi kata, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi aib, dosa mereka justru jadi kebanggaan buat mereka. Sing malu, ya, sing malu, sing hancur, nih sing bikin dosa nih, bangga belaka.
Semangat terus jagoan, semangat. Bertahan terus sampai akhir, engkau pasti menang. Semangat. Wih, aib adalah kemuliaan bagi mereka. Ya, bukannya menyesal hancur di hadapan Tuhan. Tuhan yang beta su selingkuh di orang pulaki, selingkuh di orang pundini ini Tuhan. Beta suka curi di Tuhan, ampuni beta. Bukan. Aib mereka adalah kemuliaan mereka. Makanya di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-16, 17, 18. Mazmur 50 ayat ke-16, 17, 18. Tetapi kepada orang fasik, ya, Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. 18. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Oh, pokoknya kemuliaan kita, kemuliaan mereka adalah aibnya mereka. Dosa itu tidak membuat mereka hancur di hadapan Tuhan, tapi malah justru dibanggakan. Semangat terus, bertahan sampai akhir, tetap bertahan dalam perselingkuhan, tetap terus. Ini orang laki orang membini adalah membawa sama-sama. Ayo terus semangat. Kemuliaan mereka adalah aib. Ya, jika engkau melihat pencuri, engkau berkawan dengan dia, bergaul dengan orang berzina, tidak mau sadar, tidak mau bertobat. Ya. Nah, karena itu Tuhan bilang, apa urusanmu menyelidiki ketetapanku? Pasang status firman Tuhan tapi tidak mau bertobat. Tuhan bilang berhenti, jangan urus-urus firmanku. Ya, kalau engkau tidak mau bertobat, jangan pasang status tentang firman Tuhan. Itu kebohongan semua. Ya, anak Tuhan yang sejati, kalau mau bikin mesbah, kalau mau beribadah, persembahan yang paling pertama adalah hati yang hancur, hati yang remuk, penyesalan yang sungguh-sungguh terhadap dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan perintahkan itu secara jelas dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Ya. Bagaimana supaya kita disucikan dan ditahirkan dari semua dosa-dosa kita? Ayat 9, Bapak Nus. Sadarilah kemalanganmu. Sadari kemalanganmu. Berdukacitalah dan merataplah. Berdukacita, stop, tawa deh. Stop dengan hihihi, ha, kita ada di surga. Stop. Hati yang hancur itu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kali kita harus merindukan hadirat Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Itu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Dan menurut saya orang yang paling rendah hati itu yang seperti Daud, yang berani mengakui dosa-dosanya. Sebaliknya, orang yang angkuh lawan daripada orang yang rendah hati. Orang yang angkuh, orang yang sombong, dia tidak akan mengaku. Tidak akan. Dia tidak akan merasa bahwa dia salah. Dia tidak akan merasa bahwa ini menghancurkan aku dan keluargaku. Tidak akan. Sampai su hancur dulu, baru mata terbuka, baru sadar. Sampai pukulan keras yang datang baik kalau sadar, tapi kalau tidak sadar juga mati binasa dalam neraka. Jadi selagi masih kita kuat, lebih baik lakukan ini, menyesal, meratap, menangis, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ayat 10. Bapak Nus tolong. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya. Jadi kalau ini sudah kita lakukan, waktu kita datang kepada Tuhan, ya, hati remuk, jiwa hancur, datang kepada Tuhan dengan benar-benar merindukan Tuhan. Ya. Kalau ini sudah dilakukan, baru kita lanjut persembahan yang berkenan kepada Allah yang kedua. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati, tanpa menyesali dosa, tanpa
tanpa hati yang remuk, hati yang merasa membutuhkan Tuhan, yang hancur di hadapan Allah, maka persembahkan tubuh itu justru akan jadi masalah. Kan banyak yang terjadi seperti itu. Banyak yang mau persembahkan hidup melayani Tuhan, mau terlibat pelayanan, tapi tidak mau menyesali dosa-dosa. Ini tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Makanya jangan heran orang seperti ini akan jadi masalah dalam pelayanan. Mau sih beri hidup untuk melayani Tuhan, tapi tidak mau melakukan step yang pertama. Hati hancur di hadapan Tuhan, merasa saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya harus selalu ada dalam doa. Seperti itu, ya. Dia mau bantu ini, tapi sebenarnya jadinya kacau balau. Mau bantu pelayanan malah tambah kacau. Dia pegang apa saja pasti rusak. Makanya persembahkan diri itu dimulai dari bereskan dosa-dosa, baru persembahkan diri kita. Yang ketiga, persembahan yang berkenan kepada Allah, yaitu ketaatan. Dikatakan dalam pembacaan kita Yesaya tadi, dikatakan di sana, untuk apa semua persembahan aku cicik melihatnya. Ya, kalau kita baca ayat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa engkau mempersembahkan segala persembahan, kambing jantan, lembu jantan dan sebagainya, tapi engkau tidak taat kepada peraturan-peraturan firman-firmanku. Itu persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya ketaatan itu merupakan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan kita mau taat kepada firman Tuhan. Maka setiap kali kita dengar firman Tuhan, ya, ambil keputusan seolah-olah sejam kemudian engkau akan mati. Tadi malam kita bahas tentang pertobatan penjahat di samping Yesus, yang kemudian dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali sebagai Raja. Yesus katakan kepada dia, hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus, Paradis, di dalam Firdaus. Ya, itu pertobatan dari seorang penjahat yang kemudian yang tadinya dia olok-olok Tuhan, tapi kemudian dia bertobat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan lebih ingin ketaatan kita dari semua untuk apa kita beribadah. Makanya tadi saya katakan, tapi tidak mau bertobat, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Itu sebabnya ketika kita dengar firman Tuhan, ambil keputusan seolah-olah sejam lagi yang akan mati. Ini penjahat tahu, semenit kemudian dia akan menghembuskan nafas terakhir. Makanya dia tidak urus lagi hidup jasmani ini. Dia katakan, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali sebagai Raja. Tapi penjahat yang satunya yang tidak mau bertobat, dia hanya urus hidup jasmani. Tuhan, kalau engkau Raja, turun dari salibmu dan selamatkan kami juga. Dia hanya ingat urus hidup jasmani saja. Dia tidak ingat mati-mati itu masuk mana. Dia tidak mau tahu dengan itu. Yang dia mau tahu adalah hidup jasmani. Tuhan, kalau engkau memang Tuhan, turun dari salibmu dan selamatkan kami. Tapi yang satunya, dia disadarkan oleh Roh Kudus bahwa setelah kematian nanti ada kehidupan. Sebabnya ketika kita dengar firman Tuhan, ambil keputusan dan jangan pernah tunda. Ambil keputusan, saya mau bertobat, seolah-olah sejam kemudian engkau akan mati. Pastikan jangan sampai engkau mati dalam keadaan dosa tidak dibereskan oleh Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen, tadi malam saya katakan di pemuda, ya, yang mati dalam dosa, selingkuh mati. Ya, bahkan tidak kurang pendeta, majelis mati. Ya, kenapa meninggal? Beritanya ditutup. Kebenarannya overdosis obat kuat, Sutua plus Bangka. Sutua Bangka mati karena overdosis obat kuat. Kalau Sutua Bangka itu dia minum obat kuat, minum air putih hangat lah tidur. Minum obat kuat bikin apa? Selingkuh dengan remaja, selingkuh dengan anak yang masih muda, istri Sutua. Lah kamu juga Sutua, kamu selingkuh dia. Akhirnya minum obat kuat, mati karena overdosis. Ya, beritanya keluar, majelis mati karena overdosis obat kuat. Memalukan. Coba kalau mati dalam Tuhan, ya, ini mati tanpa pemberesan, mati tanpa diampuni dosa-dosanya, mati dalam kemabukan, mati dalam apa? Perselingkuhan, persinahan.
kepada Allah yang berkenan adalah ketaatan kepada Tuhan. Untuk itu sebabnya jangan sampai kita beribadah tanpa perubahan pertobatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Pastikan bahwa setiap kita di tempat ini mengingat ya bahwa ibadah kita harus berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, korban kepada Tuhan yang berkenan. Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Ya, jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita tidak lengkap. Kadang-kadang ada orang yang menyanyi ucap syukur luar biasa, tapi zakat luar biasa. Ya, lihat orang ada susah, saya ada hati tergerak untuk bantu. Makanya poin-poin ini disampaikan dari step 1, step 2, step 3, step 4. Ya, persembahan yang berkenan kepada Allah adalah membantu orang dalam kesusahan mereka. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bagian lain, waktu kita bantu orang susah, kita sedang memintangi Tuhan. Kita sedang bikin Tuhan itu berhutang sama kita. Makanya pastikan bahwa kalau kita sudah memberikan hidup, kita sadar akan dosa-dosa kita, lalu kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus kepada Allah. Lalu yang ketiga, kita taat kepada firman Tuhan. Maka yang keempat, jangan lupa praktekkan firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita hanya tahu untuk beribadah, jangan sampai kita hanya tahu untuk menyanyi puji syukur kepada Tuhan, tapi kita tidak bantu orang susah. Ya, makanya ini yang Tuhan suka. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Allah. Persembahkan ucapan syukur kepada Allah. Tapi jangan lupa praktekkan firman Tuhan. Memberi tidak harus tunggu kaya. Tuhan menciptakan kita bukan sebagai tangki, tampung. Tuhan ciptakan kita sebagai saluran. Melalui kita orang lain harus diberkati. Melalui kita pekerjaan Tuhan harus ditopang. Amin. Karena mari semua kita di tempat ini. Saya pernah katakan kemarin di satu konser, kalau kita lihat orang kesaksian, Tuhan taruh orang-orang susah di sekelilingmu, peka, bantu. Jangan diskonsel orang sebenarnya beta ada susah, kita mau naik ojek nih saya ada uang, kita pulang biasa saja, tidak ada perasaan untuk bantu. Ya, jadi kita menyanyi luar biasa, bantu, praktek. Ya, karena itu pastikan bahwa ibadah kita berkenan kepada Tuhan. 4 hal ini yang harus kita ingat. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Lalu yang kedua, persembahkan tubuhmu setelah hatimu hancur di hadapan Tuhan. Kasih hidupmu untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, pastinya engkau harus tetap taat kepada firman Tuhan sampai akhir. Dan yang keempat, jangan lupa bantu orang dalam kesusahan mereka. Sebab waktu kita bantu orang dalam kesusahan mereka, kita sedang memiutangi Tuhan. Ada janda, duda, fakir, miskin, orang-orang terlantar, Tuhan tempatkan di sekitar kita. Perhatikan mereka, bantu mereka. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 4 hal ini harus berjalan seimbang. Jangan hanya kita tahu bantu orang, tapi tidak mau hancur di hadapan Tuhan, tidak mau bertobat dari dosa-dosa kita. Itu pun ibadah kita, bantuan kita, amal kita, itu ditolak oleh Tuhan. Pastikan bahwa 4 hal ini berjalan semuanya, maka persembahan ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan.